Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna hadha minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Berkhusus kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sihat wal afiyah, nikmat hidayah wa taufik serta nikmat Islam wal iman. Ya Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, Allah berikan kita keistiqamahan bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain ila an qala wa'lamu ma'asyiral ikhwan yassarana Allah wa iyyakum lil yusra wa jannabna al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. أن شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله وهو سيد الشهور فرض الله صيامه على المسلمين وكتبه عليهم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في رمضان وتغلق أبواب النيران وتقيد مردة الشياطين ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسدوا على المسلمين صيامهم وقيامهم وينادي مناد كل ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Anna syahra Ramadan syahrun azimun al-qadru wal manzilatu indallahi wa inda rasulih. Sesungguhnya bulan Ramadan, kata Imam Haddad, merupakan bulan yang mulia derajatnya di sisi Allah, bulan yang mulia derajatnya di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayyidus syuhur, dan bulan Ramadan merupakan pemimpin dari semua bulan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimina wa katabahu 'alaihim.
Allah wajibkan puasa Ramadan atas setiap muslim. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan, telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau, mengingatkan kepada hamba-hambanya yang diwajibkan untuk berpuasa adalah mereka yang di dalam hatinya ada keimanan kepada Allah. Yang diseru oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita mengetahui apa itu artinya iman. Orang yang mengimani bahwasanya Allah sebagai Tuhannya, mengimani Nabi Muhammad sebagai utusannya. Jadi yang diseru di dalam ayat ini, yang dipanggil oleh Allah di dalam ayat ini, yang diwajibkan oleh Allah di ayat ini, orang-orang yang beriman. Ya, tidak sembarang orang. Dari setiap hamba-hamba Allah yang Allah yakini mereka akan mampu menjalankan perintah tersebut, yakni perintah Ramadan, perintah puasa, yang bisa menjalankan ibadah ini hanya orang-orang yang beriman. Ya, kalau mereka tidak ada iman tidak bisa. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah ditetapkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa itu arti puasa? Al-imsaku anil mufattirat. Al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri. Apa yang ditahan? Anil mufattirat, dari segala sesuatu yang membatalkan. Ya, diingatkan dulu kita, jangan sampai puasa kita ini tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, jangan sampai tidak ada nilai, rugi kita. Sudah jaga dari waktu fajar sampai terbenam matahari, ya, tidak tahunya puasanya tidak ada nilai, tidak ada pahala. Rugi kita, nahannya lumayan lama. Ya. Anil mufattirat, menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan. Ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan di sini, baik secara zahir ataupun secara batin.
menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasanya, dari makan, minum, ya. Nah, itu yang kita pahami, batalnya berpuasa, ya, dengan masuknya sesuatu dari dari lobang-lobang tuh, ya, mulut, hidung, telinga, ya, kemaluan. Nah, kalau mulut paham aja, enggak, bulan puasa jangan makan, ya, walaupun sisa makanan, ya, enggak, sisa makanan, sahur tadi makan ayam, atau makan daging, ya, pas jam 12 siang mulai lidahnya tadi bergerak sana bergerak sini, tarik sana tarik sini, akhirnya sisa daging yang nempel tadi lepas, ditelannya, ya, maka hukumnya batal. Memasukkan jari ke lubang hidung, memasukkan jari ke lubang telinga, nah itu sesuatu yang membatalkan secara zahir. Ya, apabila melakukan hal tersebut secara sengaja, maka hukumnya batal. Ya, beda tidak sengaja. Ada lagi sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Ya, kalau menahan diri dari sesuatu yang membatalkan secara zahir, insya Allah kita semua bisa. Menahan lapar, menahan haus, insya Allah mudah. Ya. Tapi yang kebanyakan umat manusia tidak bisa menjaga sesuatu yang membatalkan pahala. Itu banyak yang tidak bisa. Ya. Makanya Nabi SAW beliau mengingatkan, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di sini membatalkan pahala puasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan puasanya yang batal bila 5 hal ini dilakukannya. Ya, bukan cuma pahalanya, puasanya batal. Ya. Yang pertama kata Nabi SAW, khamsun yufattirna shaim, ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama, al-kadzib, berbohong. Ya, berbohong, jangan puasa nih. Tapi kalau habis puasa boleh lah, Beb. Tetap lah boleh. Ya. Habis sholat maghrib boleh lah berdusta. Enggak boleh. Berdusta dilarang sampai hari kiamat, enggak boleh. Ya. Berbohong sama bini, atau bini membohongi suami, berbohong sama anak, ya, al-kadzib, berdusta, wal ghibah, membicarakan keburukan orang lain, ya, ngerumpi, kalau bahasa kita ngerumpi, ya, jauhi. Kalau kita tahu ada orang atau sahabat yang hobinya ngerumpi, nah, bulan puasa ini jauhi. Ya. Bulan puasa jangan didekati. Jangan sampai gara-gara kita bergaul dengan orang seperti ini, pahala puasa kita hilang. Ya. Kita sholat subuh sudah berjamaah,
Pahalanya ini besar ini. Pahala sholat subuh ini dahsyat bulan Ramadan. Orang yang melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, pahalanya seperti ia melakukan 70 kewajiban. Kita sholat subuh satu kali ini, pahalanya seperti kita melakukan 70 kali sholat subuh. Ya, itu baru subuh tuh. Zuhur sholat dapat 70 lagi. Asar sholat 70 lagi. Maghrib sholat 70 lagi. Isya 70 lagi. 70 kali 5 berapa? Berapa? 350. Sehari ya, dapat pahala 350 pahala. Itu baru yang wajib. Ya, baru sholat wajib tuh. Belum sholat sunnah. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah jadi 70 kali lipat. Ibadah sunnah, satu ibadah sunnah yang dilakukan, sholat sunnah yang kita lakukan, pahalanya seperti satu kali ibadah wajib. Itu baru bab sholat itu. Ya. Belum zikirnya, belum wiridnya, belum bacaan Al-Qur'annya. Ya. Belum sedekah. Ya. Ini baru ibadah yang wajib. Padahal pahala sholat subuh ini udah luar biasa, besar. Ya, dilipat gandakan oleh Allah jadi 70 kali. Ya, makanya kalau di bulan Ramadan ini ada orang yang tidak memanfaatkan bulan yang mulia ini, berarti kelewatan bener bungulnya tuh. Ya, kelewatan. Ya, karena bulan Ramadan inilah kesempatan untuk mengambil, berlomba-lomba untuk mengambil keberkahan, mengambil pahala sebanyak mungkin cuma ada di bulan Ramadan. Ya, kalau bulan lain tidak ada lagi sholat subuh jadi 70 kali sholat subuh, tidak ada lagi. Ya, dia kembali ke pengaturan awal. Ya, nanti kalau bulan Syawal tidak ada lagi keutamaan yang kayak ini. Ya, kembali ke pengaturan awal. Ya, normal lagi dia. Sholat sunnahnya jadi normal lagi, bacaan Al-Qur'annya normal lagi. Ya. Nah, itu luar biasanya bulan Ramadan ini Allah buka besar-besar rahmatnya. Dua hal yang disebutkan oleh Nabi tadi, berdusta, yang kedua ghibah, ngerumpi, yang ketiga wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Ya. Yang keempat al-kadzib wal ghibah, wan namimah, ngadu domba. Ya, al-kadzib wal ghibah wan namimah, berdusta, ghibah, namimah, ngadu domba. Yang keempat wal yaminul kadzib, sumpah palsu. Yang kelima wan nadharu bisyahwat, memandang sesuatu dengan syahwat. Hati-hati ke bulan Ramadan nih, jaga pandangan. Ya, enggak jaga jarak sama bini, jaga jarak dulu. Ya, enggak, jangan berdekatan, bahaya. Kalau pahala hilang. Tapi ini halal, Beb. Iya, halal nanti. Ya, kalau sudah adzan maghrib, belum adzan maghrib, hati-hati. Takutnya pahala ya, yang sudah kita jaga dari mulai sholat subuh takutnya hilang. Ya, ketika timbulnya syahwat, ya, bahkan disebutkan bukan hanya dengan lawan jenis,
Ya. Memandang dinding, mandang dinding, ngelihati dinding. Ya, ada orang baru ngecat rumahnya warna putih. Oh, mulusnya lah, putihnya lah. Syahwat. Hilang pahala. Ya. Makanya di bulan puasa ini kita dijaga, ya, diajarkan untuk menjaga pandangan. Ya. Makanya manfaatkan bulan Ramadan ini mata kita dengan memandang Al-Qur'an. Ya, nah ini mumpung masih awal Ramadan, hari pertama, ya, manfaatkan isi waktu kosong kita dengan baca Quran. Wa qad warada anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftah kullaha fi Ramadan. Dan telah datang riwayat bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu sorga semuanya dibuka di bulan Ramadan. Ya, pintu langit, pintu sorga semua dibuka oleh Allah di bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun niran, dan ditutup oleh Allah pintu-pintu neraka. Ya, makanya di awal Ramadan itu 10 pertama Allah menebarkan, ya, membuka seluas-luasnya rahmatnya. Ya. Awaluhu rahmah, 10 pertama itu rahmat Allah. Ya. Barang siapa, kata ulama, di awal Ramadan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, lam yu'adzibhu abadah, orang tersebut tidak akan diazab oleh Allah. Ya. Ketika di awal Ramadan orang tersebut dapat rahmat Allah, maka ia tidak akan diazab oleh Allah. Wa awsatuhul maghfirah, 10 pertengahan bulan Ramadan maghfirah, ampunan dari Allah. Ya. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 terakhir bulan Ramadan, ya, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanfaatkan benar-benar bulan Ramadan ini. Ya, sholat tarawihnya, ya, jangan sampai kita kayak orang, ya, awal-awal Ramadan semangatnya luar biasa, ya, pertengahan mulai lemah, ya, akhir hilangan semua. Ya, istiqomah, ya, umpamanya ndak bisa sholat di masjid, ndak bisa sholat di musola, sholat di rumah. Ya, ya mungkin karena kecapean enggak, ya, tidak bisa engkau kerjakan semuanya, ambil separuh. Ya, tidak bisa umpamanya 20 rakaat, 23. Kerjakan 11. Ya, jangan ditinggalkan. Ya. Wa tuqayyidu mardatus syayatin wa yudhibu bihim ilal bihar. Bahkan di dalam riwayat disebutkan para syaitan, ya, diikat, ya, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilemparkan ke laut. Setan yang asli-asli ini, nah. Kalau yang KW-KW banyak. Ya, setan yang asli, yang memang bujur-bujur setan tuh, nah, yang ngerayu-ngerayu kita nih, nah. Ya, setan yang asli, kata Nabi SAW, diikat. Ya, setelah diikat dilempar ke dasar laut. Ya. Apa tujuannya? Kaila yufsidu 'alal muslimina siyamahum wa qiyamahum, agar setan tadi tidak merusak, tidak mengacau orang-orang muslim
ketika mereka melakukan puasa dan ketika mereka melakukan qiyamul lail atau sholat tarawih. Ya, ini bujur ini. Nabi SAW yang mengatakan setan diikat, dirantai. Ya, mulai dari tangannya kayak ini diikat sampai kakinya dilempar ke laut. Khusus di bulan Ramadan. Ya, agar setan ini tidak bisa merusak puasa umat Nabi Muhammad. Setan yang asli, yang KW banyak. Ya, banyak. Jadi kayak apa Bibi yang kada puasa itu? Yang bermaksiat bulan Ramadan? Ya itu tadi. Setan KW. Makanya setan itu merusak umat Nabi Muhammad selama 11 bulan. Ya, enggak gampang. 11 bulan kita ini dirusak. Ya, mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 11 bulan dibantainya kita. Ya. Sudah 11 bulan, setelah 11 bulan mereka nyaman sudah, tidak apa-apa diikat. Ya, mau dilempar ke dasar laut tidak masalah, karena mereka sudah merasa berhasil. Selama 11 bulan merusak umat Nabi Muhammad SAW. Ya, 1 bulan gampang aja kata setan. Ya. Makanya di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menghimbau hamba-hambanya yang beriman. Famin ahammiha ayyahfadha lisanahu 'alal kadhib wal ghiba wa 'anil khawdi fi ma la ya'nih. Wa yahfadhu 'ainahu wa udhunahu 'anin nadhari wal istima' ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqih. Imam Abdullah bin Abdul Haddad beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa hal adab yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Ya, yang paling utamanya kata Imam Haddad seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ayyahfadha lisanahu, menjaga lidah. Lisan dijaga di bulan Ramadan. Ya, anil kadhib wal ghibah, dari berdusta dan ghibah. Ya, ghibah itu artinya dzikru akhuka fima yakrah. Engkau menyebutkan, menceritakan tentang saudaramu yang ia tidak sukai. Ya, keburukan artinya, keburukan orang kita ceritakan dari belakang. Seandainya dia mendengar, dia marah. Nah, itu ghibah. Ya, yang tidak ada pada dirinya. Ya. Wa 'anil khawdi fi ma la ya'ni, dan menjaga dari sesuatu yang tidak pantas. Ya, yang tidak pantas dilakukan di bulan Ramadan. Wa yahfadhu 'ainahu wa udhunahu 'an wal istima' ila ma la yahillu lahu, menjaga mata, menjaga telinga dari memandang, mendengar sesuatu yang tidak dihalalkan. Wa kadzalika yahfadhu batnahu an tanawulil haram wasyubhat. Begitu juga kata Imam Haddad, hendaklah bagi orang yang berpuasa tersebut menjaga perutnya ya, dari makan haram dan syubhat. Ya, harus benar-benar dijaga. Wa khususan indal iftar, terutama kata Imam Haddad ketika menjelang berbuka puasa. Ya, jangan main hantam aja. Lihat-lihat. Yang dimakan nih halal kada. Ya. Indal iftar
yajtahidu jiddan alla yuftira illa 'alal halali. Hendaklah bersungguh-sungguh, tidaklah berbuka puasa kecuali dengan sesuatu yang halal. Ya, karena yang halal ini dampaknya itu luar biasa. Ya, orang yang istiqomah selalu menjaga makanannya, menjaga dari sesuatu yang halal, anggota tubuhnya itu akan taat. Ya. Ata'at jawarihuhu sya'a am abah. Anggota tubuhnya itu akan taat kepada Allah, mau tidak mau. Makanya gampang kalau kita ngelihat mau menilai seseorang, kenapa orang ini taatnya kepada Allah luar biasa? Karena makanannya. Ya. Karena yang masuk ke dalam perutnya ini memang benar-benar diperhatikan. Ya, ketika kita ngelihat ada orang yang susah diajak taat kepada Allah, gawiannya melakukan yang haram terus, ya, maka bisa dinilai makanannya. Ya. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah kalian dari sesuatu yang baik. Yang baik itu artinya halal. Ya. Wa'malu salihan, dan kerjakanlah amal soleh. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan yang pertama, kulu minat thayyibat. Ya, baru setelah itu wa'malu salihan. Kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari sesuatu yang baik, yang halal. Wa'malu solihan, sambungan ayatnya, dan kerjakanlah amal soleh. Yang disebut oleh Allah makanan dulu, baru amal. Ya, makanan yang halal dulu, baru amal soleh. Artinya apa? Kita lihat dari ayat ini, kulu minat thayyibat. Thayyibat yang baik, halal. Solehan, amal soleh. Ketika seseorang menjaga makanan, ya, yang dijaganya sesuatu yang benar-benar halal, yang benar-benar baik, dari makan yang halal tersebut akan menumbuhkan, ya, menumbuhkan dalam diri seseorang tersebut untuk melakukan amal soleh. Ya. Nah, jadi obatnya itu makan yang halal dulu. Wa'malu solihan, baru bisa melakukan amal soleh. Ya, makanya benar-benar dilihat, diperhatikan ketika kita berbuka puasa. Berbuka dengan sesuatu yang benar-benar halal, yang sunnah, ya, yang memang sunnah dari Nabi Muhammad. Ya, berbuka puasa itu disunnahkan untuk makan kurma. Ada pilihan, umpamanya buka puasa di masjid atau di musola atau di rumah, ada kurma. Ya, biasanya kalau masjid musola kurmanya disiapin 3 atau 1. Kemudian ada bingka. Di samping bingka ada es buah. Ya. Kadang-kadang ya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya, ketika ngelihat buka puasa ini kurma, bingka, es buah, mana yang dipilih? Es buah dulu. Ya, es buah dulu yang dihantam. Kadang-kadang ada yang sampai cangkir besar itu, minum yang dingin-dingin. Hati-hati, kesehatan. Ya, oh, es buah tadi, habis es buah bingka, kurma enggak disentuhnya. Ya, dia enggak paham dari segi kesehatan. Ya,
Apalagi yang bagi perokok, yang ngerokok, ya, usahakan ketika azan maghrib kurma dulu. Ya, karena ulama mengatakan ketika tubuh kita ini mulai dari subuh kita nahan lapar sampai dekat azan maghrib, ya, belum ada makanan yang masuk, ya, belum ada yang dikonsumsi. Ya, makanan yang pertama kali yang paling bagus, ya, yang paling bagus untuk kita cerna, untuk kita makan adalah kurma. Makanya Nabi SAW mengajarkan ketika berbuka puasa tadi dari sesuatu yang manis. Itu ada hikmah. Ya, ada hikmah yang kita tidak pahami. Apa maksud dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Kurma dulu nah. Nggak mau 3 buting sebuting. Ambil 1. Ya, habis kurma minum, Anda berokok kah? Terserah. Ya, bagus saja. Jangan sampai kita meninggalkan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 1 kurma itu, ya, itu 3 kurma kalau tidak salah. 3 kurma itu sama dengan 1 piring nasi. Ya, 1 piring nasi, 3 kurma. Ya, makanya luar biasa. Tidak ada kurma yang lain, apakah yang manis? Ya, bingka tadi kah? Kalau memang tidak ada kurma, ya. Tapi sekarang alhamdulillah kurma banyak. Ya, memang disiapkan. Ya, disiapkan untuk berbuka puasa. Beli kurma, banyak orang berjual. Ya. Jadi untuk persiapan untuk berbuka puasa, umpamanya untuk sahur, ya, ketika kita tidak ada nafsu untuk makan sahur, kurma tadi yang dimakan. Ya, jangan sampai sahur ditinggalkan. Sahur sunnah Nabi Muhammad. Ya. Jangan beralasan ulun kuat aja. Malam tadi sudah makan jam 12. Ya, pas terbangun jam 4:30 makan. Walaupun hanya 1 butir kurma. Ya, karena di dalam sahur itu kata Nabi Muhammad ada keberkahan. Ya, makanya ketika berbuka puasa disunnahkan disegerakan. Ya, ta'jilul futur. Menyegerakan berbuka puasa. Ya, ketika memang sudah tanda-tandanya azan maghrib. Nah, jangan baru dengar dantum langsung taguknya. Ya, ada suara suara pemadam tuh nah. Ya. Selena. Nah, langsung. Nanti sabar dulu. Ta'jilul futur, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka memang sunnah. Tapi ketika memang sudah pas masuk waktu, sabar dulu. Allahu Akbar, baru taguk. Ya, makanya yang berbuka puasa di masjid atau di musola harus benar-benar diperhatikan. Ya. Jadi kita kalau di pondok itu diajarkan santri ketika berbuka puasa mereka sudah duduk semua dengan kurmanya 3 buting, 1 cangkir susu. Tidak ada makanan lain. Makan nasi nanti habis sholat maghrib, habis sholat sunnah baru makan nasi. Ya, kalau berbuka puasa 3 kurma, 1 cangkir susu. Ya. Nah itu bagian yang azan. Ya, itu sudah siap. Ya, dia bawa kurmanya, bawa air minumnya. Ya, begitu sudah ada suara azan. Ini yang bagian azan tadi dia makan duluan. Ya, dia batalkan puasa 1 biji kurma azan. Ya, karena azan ini ditunggu-tunggu orang. Ya, itu kan ditunggu. Ya, makan yang bagian azan tadi. Habisnya azan, itu pahalanya besar.
Karena sebab kita azan tadi orang tahu sudah, oh sudah azan lah. Kadang betungguan. Tuh hilang. Parak jam 7 kadang baru azan. Ya. Ulun kadang-kadang kalau di rumah tuh nunggu. Tuh mana ini suara azan ini tidak ada lagi. Ya, langsung lenyap, hilang. Jam 7 kadang baru azan. Lewat sudah 15 menit, 20 menit, padahal ini pahalanya besar nih bagi yang azan ini. Ya, makanya kalau bisa bagi yang petugas azan, ya, ketika sudah masuk waktu azan, batalkan habisnya azan. Ya, karena sebab engkau azan tadi orang mengetahui waktunya masuk waktu maghrib, pahalanya sangat besar. Makanya kalau berbuka puasa disunnahkan ta'jilul futur, disegerakan, dicepat-cepatin. Ya. Tapi kalau sahur sunnahnya takhirus sahur, diperlambat. Tapi jangan terlalu lambat. Ya, enggak dilihat. Ya. 4:30 kan azan jam 5 lewat 15. Ya, 13-an ya. Nah, berarti ya, 4:30 jam 5 kurang 20 kah? Ya, kenapa Nabi ngajarkan kepada kita kalau berbuka puasa cepat-cepat? Karena lapar. Ya, karena terlalu lama kita nahannya. Tapi kalau sahur disunnahkan diakhirkan. Ya, biar kita ini kuat. Jangan sahur jam 3. Jam 3 sahur, jam 11. Aduh, kelaparan. Kenapa? Karena sahurnya terlalu cepat. Jadi setengah lewat dikit. Ya. Nah, itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan.